Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang ada di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu anak Founding Fathers, yaitu Sukmawati Soekarno Putri, yang memiliki beberapa kontroversi setelah beritanya beredar pindah agama dari agama Islam ke agama Hindu. Ternyata Sukmawati pernah diduga ijazah palsu hingga tersandung masalah pelecehan agama. Putri Proklamator Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, kembali menjadi perbincangan publik kemarin. Dia memutuskan untuk pindah agama dari Islam ke Hindu. Ritual pindah agama dijalani pada Selasa 26 Oktober di kawasan Soekarno Heritage Situs Cagar Budaya di Jalan Mayor Metra Balai Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Lokasi tersebut merupakan rumah asal Ibunda Soekarno, Nyoman Rais Serimben. Sukmawati tergolong cukup sering masuk pemberitaan media massa karena selalu membuat kontroversi. Apa sajakah itu? Sukmawati pada 4 November 2008 pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Ijazah SMA 3 Jakarta yang diduga dipalsukannya untuk syarat menjadi calon anggota legislatif. Saat itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menjadi pelapor. Namun Sukmawati lolos dari jeratan hukum walaupun sempat ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu, Bareskrim Polri menilai tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Beberapa tahun berikutnya, Sukmawati kembali menyedot perhatian. Dia melaporkan Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Polri pada 27 Oktober 2016. Alasannya, Habib Rizik dianggap telah melecehkan Pancasila dan juga ayahnya Soekarno. Saat itu Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan Sukmawati dengan melimpahkannya ke Polda Jawa Barat. Sebab ceramah Habib Rizik yang dipersoalkan Sukmawati disampaikan di wilayah Jawa Barat. Namun Polda Jawa Barat mengatakan kasus itu tidak cukup bukti dan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 pada Februari 2018. Sukmawati pun kembali membuat heboh. Dan kali ini penyebabnya adalah puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakannya pada acara 29 tahun Ana Avanti berkarya Indonesia Fashion Week pada tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta pada 29 Maret 2018. Dalam puisi itu dia membandingkan cadar dengan tusuk konde dan kidung dengan azan. Tidak sedikit pihak yang melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri saat itu. Bahkan 28 laporan dugaan penodaan agama dari berbagai pihak diterima polisi saat itu. Sukmawati meminta maaf, dia mengaku tidak memiliki niatan untuk menghina umat Islam melalui puisinya. Sukmawati sempat mendatangi kantor PBNU Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar pada Rabu 18 April. Kedatangan putri pertama RI Soekarno itu untuk meminta maaf atas puisi Ibu Indonesia yang dituduh menistakan agama Islam. Polisi pun menghentikan kasus tersebut alasannya tidak menemukan tindakan pidana dan perbuatan melawan hukum. Kemudian pada 15 November 2019, Sukmawati dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penistaan agama. Dia dianggap telah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Soekarno, dan pernyataan Sukmawati yang dipersoalkan saat itu adalah di acara diskusi bertajuk Bangkitkan Nasionalisme bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme. Penyidik saat itu meminta pelapor untuk melengkapi barang buktinya. Sebelumnya diberitakan pada kemarin ritual pindah Hindu, Sukmawati Soekarno Putri mandi air laut di pantai. Sukmawati Soekarno Putri pindah agama dari Islam ke Hindu di Bali pada Selasa 26 Oktober hari ini. Sehari sebelum berikram memeluk Hindu, ia menjalani ruatan di Pantai Lovina, Singaraja, Buleleng, Senin 25 Oktober. Ruatan menjadi syarat sebelum Sukmawati menjalani ritual Sudiwadani atau pindah agama. Hari ini kita menjalani ruatan kalau istilah Bali melukat, kata penglingsir Balai Agung Jromade Arsana ketika dihubungi. Dikatakannya, ritual melukat digelar di pantai depan Hotel Aneka Lovina Villas sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Putri Proklamator itu dimandikan dengan air laut oleh Ida Pandita Empu Satya Dwijananda. Menurut Arsana, ritual melukat bertujuan membersihkan diri secara spiritual menurut ajaran Hindu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang dalam keadaan suci sebelum masuk Hindu. Usai melukat, Sukmawati akan mempersiapkan diri
untuk menjalani ritual Sudiwadani pada hari ini. Ritual ini digelar di kediaman neneknya, Ida Ayu Nyoman Raisrimben, yang juga merupakan ibunda Soekarno di Balai Agung Singaraja. Dan akhirnya dengan jujur Sukmawati menyampaikan niatnya pindah agama dari Islam ke Hindu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-70 di Soekarno Center pada Bali. Arya Wedakarna, tim sukses di balik prosesi ritual pindah agama, juga membenarkan sesuai yang diberitakan oleh banyak portal online di media massa. Tidak tanggung-tanggung Presiden Jokowi, Menteri Agama serta keluarga besar Soekarno akan diundang dan acaranya pun juga akan dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat umum. Beragam komentar dapat dihasilkan dari celoteh para netizen baik itu pro ataupun kontra. Apapun itu alasannya, perpindahan agama Sukmawati dari Islam ke Hindu yang dipublikasikan secara sakral, terbuka dan besar-besaran kepada publik adalah hak prerogatif Sukmawati. Namun yang menarik dari berita ini adalah tanggapan dari kelompok Islam itu sendiri. Justru menyambut positif hal ini, malah ada yang mengucapkan syukur alhamdulillah. Sebenarnya prosesi perpindahan agama di bumi Nusantara adalah hal yang biasa. Apakah itu dari Kristen ke Islam, atau mu'alaf, atau dari Islam ke Kristen, murtad, maupun dari agama lainnya seperti Hindu dan Buddha. Namun khusus Sukmawati memang agak sedikit berbeda, karena prosesi ritual perpindahan agama ini entah sengaja atau tidak, beritanya seakan dibuat begitu heboh, sampai mengundang kepala negara dan juga menteri agama. Namun menariknya adalah tanggapan dari kelompok umat Islam itu sendiri, yang kadang kocak, lucu, tapi dominan tidak masalah atau malah mendukung. Kata mendukung ini yang menarik kita bahas dalam tulisan ini, karena tentu hal itu menjadi punya alasan tersendiri bagi umat Islam. Pertama, rekam jejak Sukmawati yang acap kali dilaporkan oleh kelompok umat Islam atas ungkapan Sukmawati sendiri yang banyak menyakiti hati umat Islam dalam isu tusuk konde dan juga kidung versus suara azan. Namun sayang seperti biasa laporan umat Islam atas dugaan penistaan agama tidak diproses penegak hukum. Kedua, performance keislaman Sukmawati selama ini juga tidak kelihatan di publik, apakah itu cara beribadahnya, kontribusi sosialnya, termasuk pikiran dan ucapannya yang banyak melahirkan kontroversial di tengah masyarakat. Ketiga, dengan murtadnya Sukmawati keluar dari Islam akan lebih baik daripada beliau masih mengaku Islam, tapi setiap ungkapan dan ucapannya sering menyakiti hati umat Islam.